Uhayyukum tahiyatan islamiyah khairu tahiyatin fil alam fatahiyatul islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam khaliqul lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala ala ma asda wa an'am. Wa salawatullahi wa barakatuhu ilan nabiyyi khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dina subuh ayeuna, dina waktos ayeuna, urang sadayana tiasa ngempel ngariung kurung seueur fadilah anu parantos ku urang sadayana kacandak dina subuh ayeuna. Panginten anu nembe tiasa ngalaksanakeun 2 rakaat samemeh subuh ngaduhan ganjaran rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat samemeh subuh langkung afdol tina eusi dunya sareng naon anu dilebetna. Salajengna tadi orang parantos ngalaksanakeun salat subuh berjamaah dilajengkeun ku thalabul ilmi seperti kumadawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Sahawae anu kaluar pikeun nuntut ilmu maka eta aya di jalan Allah sampai uih deui ka bumina. Aya deui kaol anu nyarioskeun man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saha wae anu papah anu mencari ilmu tariqan yaltamisu fihi ilman, yaltamisu artasna teh yabhas neangan ilmu. Kumaha saur Nabi sahalallahu lahu maka Allah ngamudahkeun pikeun eta jelema tariqan ilal jannah jalan menuju surgana Allah. Kamari deui ngaos di Cempaka ku ajengan Mama Husna. Alhamdulillah kenging hadis deui tentang naon fadilahna nuntut ilmu. Nyaeta aya kaul man jalasa an dhi ilmin sa'ataini wa akala ma'ahu huknataini aw sami'a minhu kalimataini aw masya minhu khutwataini a'tallahu jannataini kulla jannatin mithlu dunya marrataini. Naon hartosna man jalasa an dhi ilmin sahawae anu calik anu duduk sareng dhi ilmin teh anu ngagaduhan ilmu. Lauk mau saat ini meskipun 2 menit 2 jam wa akala minhu huknataini atau ngaemam sareng manehna 2 huapan aw
mata ini atawa ngadangu ti manehna dua kalimat. Cekap taacan au masa minhu khutwataini atawa lempang jeung manehna dua lengkah. Tuh saha wae anu calik 2 menit atau lebih 2 jam atau 2 saat lah teras ngadangukeun minimal 2 kalimat, teras ngahuap minimal 2 huapan atau lempang minimal 2 lengkah. Kumaha saur Nabi, a'tallahul jannah, maka Allah ngaganjar pikeun manehna jannah surga bikulli jannatin mithlu dunya marrataini. Setiap surgana luasna teh sapertos 2 kali luasna bumi. Aina berarti jannataini sak surga ge atos 2 kali luasna bumi. Aina kali 2 janten 4 janten urang ayeuna insyaallah ngadangu minimal 2 kalimat, lempang insyaallah tadi ti bumina 2 lengkah, ngahuap insyaallah engke aya 2 huapan insyaallah, maka urang teu hanya wareg di dunia tapi oge wareg di akhirat. Waregna mislu jannatin likulli jannatin mislu dunya marrataini. Alhamdulillah. Nu dipikuring si dipika hormat Aki Haji Endang Wasasir sareng sadayana warga masyarakat Cicurug panginten ieu mah lah diajar panginten Bu Haji Eli nya di dia atos sadayana langkung a'lamini langkung uninga tina naon-naon hal anu kedah ku urang dilaksanakeun. Ngaturkeun nuhun oge ka Bapak Soni ka pengatur wacara anu parantos masihan waktos salerusna abi teh tos lami dipiwaran dengan saur haji saur tapi ulah waka tapi Haji Pauji ji atuh hoyo we ulah waka cenah iraha cenah ditampilkeun teh. Alhamdulillah dina waktos ayeuna tiasa debut panginten kangge sasarengan diajar dina pangawasan ieu karena hakikat sebenarnya belajar ialah at-ta'lim. Khairut ta'allumi at-ta'lim. Sebaik-baiknya belajar ialah mengajarkan. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dina pagi ayeuna urang tiasa hirup udara anu begitu segar, tiasa duduk, tiasa calik tanpa memikirkan apa yang akan terjadi pada kita. Tadi MC petugas acara telah memukadimah lah Bang kangge teman-teman kita semua, rekan-rekan semua yang ada di negara Palestina yang subhanallah kemarin 2 minggu ini kami pribadi telah bertemu dengan Al-Ustadz Tatan Ahmad Santana. Kemudian beliau seorang relawan yang suka bepergian ke Myanmar, ke Rohingya, ke Palestina sudah 3 kali. Dan ternyata beliau mempunyai adik yang mana sampai saat ini adiknya masih di Mercy, rumah sakit Islam yang ada di Gaza. Kabar dari beliau ketika kemarin genosida yang sampai saat ini telah menewaskan hampir 13 ribuan lebih. Adiknya berkata, "Bapak, Ibu, AA, upami abdi atos teu aya kabar ka AA, ka Ibu, ka Bapak, tos ikhlaskeun we abi. Abi bade sapenuhna ngahidmat berjuang di Gaza ieu." Tos dipiwaran uwih alim, tos minta kebantuan Kemenlu untuk uwih alim. Karena apa? Jihad seorang dirinya telah mewakafkan dirinya untuk warga-warga Palestina. Kemudian dari banyak beberapa sumber
Mungkin ada satu atau dua orang dari orang Indonesia yang telah keluar dengan sangat dramatis dari Gaza. Namanya Bang Onim, orang Jakarta. Beliau mengatakan, sungguh ini ialah pembunuhan terbesar yang ada di dunia. Bayangkan Ibu, orang-orang Gaza, ini sebelum kita ke materi, orang-orang Gaza yang ada di belah utara disuruh ngungsi ke sebelah selatan yang dekat Mesir. Jadi Mesir, atasnya itu ada Palestina. Ayo, apa namanya? Ngungsi. Ukhruju, gitu kan, disuruh ngungsi. Ketika beliau ngungsi ke sebelah selatan, semua pengungsi itu ditembak mati oleh Zionis Israilin. Sangat naudzubillah. Zionis sangat laknatullah alaih. Disuruh ngungsi agar apa? Agar dijebak. Ketika mereka ngungsi, ditembaklah dari kapal, dari sisi kanan, kiri, dan lain sebagainya. Kemudian ini berita dari beliau, setiap bantuan dari orang Indonesia untuk masuk ke Palestina itu hanya ada satu syarat, yaitu apa? Syaratnya harus nyogok, harus nyuap ke tentara Israel. Mustahil dan mustahil jikalau orang yang ingin memberikan bantuan tidak memberikan pelicin ke Israel, mustahil akan sampai ke negeri Palestina. Insya Allah bantuan yang kita sumbangkan insya Allah nyampe, tapi dengan syaratnya itu ada yang disisihkan untuk tentara Israel. Bahkan kemarin juga Menteri Pendidikannya sudah bilang, lakod tamma dirosatnal yaum, gitu kan. Sudah bereslah semester ini atau tahun ajaran ini. Karena apa? Karena seluruh anak-anak telah habis, telah wafat, dibunuh oleh Zionis Israel. Bahkan kata Bang Onim kemarin ketika saya mendengar, beliau itu 12 tahun di Gaza dan beliau bisa keluar dari Indonesia dengan cara dramatis. Ketika beliau disuruh ngungsi, beliau juga ditembak, tapi qadarullah beliau bisa lolos ke Mesir dan bisa sampai ke Indonesia. Setiap mau tidur, dia menyuruh keluarganya, ayo kita berwudu, mungkin nanti kita bangun sudah ada di surga. Ataupun ketika tidur itu mereka tidak tidur satu tempat, dua tempat. Misalnya ada di rumah, istrinya tidur di kamar A, suaminya tidur di dapur. Biar apa? Jikalau terbunuh, terbom, tidak terbunuh semuanya. Pada bobo, terus kadinya bahkan semua anak-anak sudah meminta dinamai kan di sininya. Nama misalnya siapa? Agar apa? Agar beliau ketika beliau terbunuh, dia sudah tahu dia anak siapa. Sangat luar biasa fenomena yang ada di Gaza. Tapi dunia sampai hari ini masih diam saja. PBB yang merupakan organisasi terbesar masih diam saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapakah di balik penyerangan genosida ini? Wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah. Tentunya tadi kita sudah bahas tentang paling itu sekedar info sajalah, biar kita lebih harus mensyukuri karena kita pada hari ini masih bisa hidup dengan damai, dengan tentram, meskipun berbagai masalah ada di dalam kita, tapi tidak seberat masalah-masalah yang anak-anak orang Israel dipikulkan. Hadirin rahimakumullah, tentunya berdirinya kami atau duduknya kami di hadapan antum semuanya ini merupakan suatu hal yang sangat berat, karena usi nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada ayat yang kami sangat pegang, yang mana ini menjadikan ayat ini suatu dasar bahwasanya kita harus selalu berada dalam perjuangan.
yaitu surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdurun. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah, artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Tidak sepatutnya seorang mukmin muslim pergi ke tempat perang. Walaula min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa dia tidak pergi dari tiap-tiap golongan atau dia pergi sendiri? Untuk apa? Pertama, liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Hadirin rahimakumullah, ini ayat yaitu ayat asas atau ayat dasar kenapa sih setiap orang itu dipergikan untuk berperang. Berperang ini maknanya bukan hanya berperang di medan perang, tapi perang sesungguhnya untuk hari ini adalah perang untuk mencari ilmu. Kenapa sih anak-anak kok diberangkatkan? Mungkin contoh, Abi memberangkatkan kami jauh, seakan-akan dibuang gitu kan, 10 tahun di Jawa gitu kan. Ternyata setelah kami keluar, dan masih banyak mungkin para hadirin semuanya menyekolahkan mahal-mahal, memasantrenkan, memondokkan. Ternyata kami baru pahami, ternyata hakikatnya itu hanya untuk dua. Pertama, liyatafaqahu fiddin. Apa itu liyatafaqahu fiddin? Faqih, fikih itu apa fikih? Pemahaman gitu kan. Liyatafaqahu fiddin. Kenapa dia diberangkatkan jauh untuk masantren, jauh untuk pondok? Liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian tidak cukup hanya memperdalam saja, tidak cukup hanya belajar saja. Ada lagi kalimat yang kedua, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, setelah tadi dia lihat tafaqquh fiddin, tafaqquh memperdalam agama, belajar fikih, tasawuf, tauhid dan ilmu-ilmu yang lainnya, adalah perintah yang kedua, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Liyunziru dari kalimat angzaro yungziru. Ayo terang, harusnya angzaro yungziru. Angzaro yungziru hartosna mengingatkan. Naon artinya? Mengingatkan. Sekarang masuk ke liyunziru qaumahum, agar jadi pengingat qaumahum untuk kaumnya. Kapan? Nah, yang pertama liyatafaqahu fiddin tadi itu di dalam pesantren, ketika dia sudah keluar, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk menjadi pengingat kaumnya idza raja'u, ketika ia pulang, ilaihim itu kepada masyarakat atau kepada hadirin semua. Nah, mungkinlah itu tugas kita semuanya untuk menjadi mungzirul qaum. Nah, Ibu, mungzirul qaum. Bukan hanya kita, karena kita semuanya telah disekolahkan, makanya kita mempunyai kewajiban untuk mungzirul qaum, menjadi pengingat kaum kita masing-masing. Minimal, kalau kita tidak bisa mengingatkan masyarakat yang luas, dimulai dari keluarga masing-masing. Makanya ayat bahasa Saur Pak Haji, setiap orang teh ketua. Saur Pak Haji puji. Kenapa ketua? Karena likulli kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita ialah pemimpin, mungzirul qaum, dan setiap pemimpin akan ditanya
pertanggungjawabannya. Yang jadi kepala keluarga yang sudah, tapi kan saya mungkin bisa menjadi mungdiru kaum kepada keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan lain sebagainya. Nah, maka dalam ayat inilah menjadi asas kenapa kita harus senantiasa menjadi mungdiru kaum, menjadi pengingat kaum. Kan tidak susahnya mengingatkan gitu kan. Al-amru, mengingatkan untuk berbuat baik, untuk berbuat soleh dan lain sebagainya. Karena sejatinya kewajiban mengingatkan, kewajiban dakwah itu tidak ditugaskan untuk satu orang saja. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ashan. Ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia kepada sabili rabbika, kepada jalan-jalan Allah. Dengan cara apa? Banyak berbagai cara. Pertama, bil hikmah, dengan hikmah, dengan menjelaskan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Setelah dengan hikmah, dengan apa? Wa mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka atau perangilah mereka dengan cara-cara yang baik. Nah, makanya ada bahasa dakwah mah gampang, sana ku jempol ge tiasa janten, apalagi ini di era digital, aya flyer, aya kutipan-kutipan hadis, tinggal di statuskeun gitu nya Pak Haji nya, saur Pak Haji. Aya ajakan subuhan, kantun di statuskeun. Apakah itu dakwah? Dakwah. Apalagi di era 5.0 ini, di era digital ini, kita sangat gampang sekali untuk dakwah. Yang tadi maksudnya dakwah hikmah, kita memberikan hikmah-hikmah kepada orang lain. Jadi seruan Allah, kewajiban kepada kita semua untuk selalu menyeru kebaikan kepada orang lain dengan cara-cara yang telah Allah tuliskan, bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada yang berbeda pendapat dengan kita, ada caranya, jadilhum billati hiya ahsan. Oh, si mah A, si mah B, beda fikihna, bisa diomongkan dengan baik-baik, dengan cara yang baik. Hadirin rahimakumullah, sampai pembukaan tapi terus. Hadirin rahimakumullah, ini mungkin kita tidak akan membahas bab-bab yang sangat sulit, kita bab yang dasar lah. Kita akan mengingatkan diri kita sendiri. Ada suatu ayat yang sangat kami renungkan. Yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di suatu hari di yaumil kiamah, ada suatu hari yang mana pada hari itu la yanfa'ul mal wala banun. Apa itu la yanfa'ul mal? Tidak akan berharga atau bermanfaat lagi harta, wal banun. Apa itu banun? Ibnun gitu, ibnu dan anak. Illa, tapi di sana ada istisna, ada pengecualian. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ia yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, selamat, sahih. Kemudian dalam ayat ini terjadilah beberapa turunan gitu kan, beberapa. Kita di dunia ini mencari harta, memperbanyak anak. Ternyata itu semuanya la yanfa. Apa itu la yanfa? Tidak berguna. Kecuali kalau kita benar-benar mempunyai hati yang sangat bersih, hati yang salim. Nah, hadirin rahimakumullah, hati yang salim ini ternyata akan menunjukkan arah kita.
Hati yang bersih maka tujuannya ialah surga. Hati yang kotor maka tujuannya ialah nar. Tentunya untuk menuju surga dan nar ini terdapat dua amalan saja, amal soleh dan amal salah. Beda kan? Beda huruf unggul. Amal soleh dan amal salah. Amal soleh ujungnya surga, amal salah ujungnya neraka. The big question mark. Pertanyaannya, kita ingin kepada tujuan yang mana? A atau B? Pertama, A itu jannah, B itu nar. A atau B? Pasti semuanya jawabannya A. Tidak akan ada orang bolohok pun mungkinnya tidak mungkin dia masuk neraka, pengen masuk neraka. Nah, maka untuk cara mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala harus ada pola, harus ada mudghah yang sangat bersih. Mungkin dalam hadisnya inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadul kullu. Ala wahwal qalbu. Sesungguhnya dalam diri manusia ini terdapat mudghah. Mudghah itu artinya segumpal darah. Nah, jikalau segumpal darah ini soleh, maka seluruh amalannya akan soleh. Dan jikalau segumpal darah ini wasih, atau apa itu wasih itu? Kotor gitu kan, maka seluruh amalannya juga akan kotor. Ala wahuwal qalbu. Tiada lain itulah hati. Maka kita semuanya harus hati-hati dengan hati kita, karena dari segumpal darah bisa menunjukkan tujuan arah kita nanti terakhirnya. Hadirin rahimakumullah, tentunya sering kami gaungkan, dulu mungkin sering kami gaungkan, qalbun salim. Apa ibu? Qalbun salim. Dari qalbun yang salim akan berdampak kepada aklun salim. Dari qalbun salim menuju aklun salim. Dari aklun salim akan berdampak pada jismun salim. Dari jismun salim akan berdampak kepada qaulun salim. Dari qaulun salim akan berdampak kepada a'malun salim. Jikalau hatinya sudah bersih, qalbun salim, maka akan lahirlah suatu pemikiran yang bersih. Setelah pemikiran yang bersih akan lahir jismun yang salim, badan raga yang sehat. Dari raga, dari badan akan timbul qaulun salim, qaul yang salim. Dari qaul yang salim akan dampak lagi kepada amalun salim, pekerjaan-pekerjaan yang salim. Dan jikalau ini sudah salim semuanya, maka dirinya akan menjadi diri yang salim. Lemburnya akan menjadi lembur yang salim. Negaranya akan menjadi negara yang salim. Agamanya akan menjadi agama yang salim. Maka Bapak Ibu semuanya hadirin rahimakumullah, andai kata bangsa Indonesia, oleh Indonesia lah, oleh Indonesia jauh tinggi, andai kata orang Cicurug ini hatinya bersih, akalnya bersih, semuanya bersih, insya Allah Cicurug ini akan menjadi daerah yang tentram, damai, salim. Cek pasoni mah orang Cicurug mah saroleh kunaon kamari kemarau panjang, saat istisqa langsung hujan ketika ayeuna. Ya pasoni ya, alhamdulillah. Terus ya Bu ya,
Tah mungkin ya, mungkin ieu teh sebagian dari dampak orang-orang yang bersih hatinya. Kita sholat istisqa, panggilan dia bereview 4 November. Alhamdulillah, setelah sekian lama tidak hujan, sorena hujan. Dan dugi ke akhir bulan tetap hujan. Mungkin Allah teh tuh nya ari ieu mah nya. Ari orang-orang na bersih hatena walau kieu meureun yursilis samaa alaihim midrara gitu kan. Ini mah mungkin, tapi pas ngobrol jeung Pak Sony kan mari eta mah. Nah, maka tidak ada salahnya untuk kita mempunyai hati yang bersih. Tapi hati yang bersih ini sangat banyak ujiannya. Sangat banyak hambatannya. Bahkan kalau di rumah sakit yang ada di Indonesia, tidak ada satu rumah sakit pun yang mempunyai dokter hati. Aya tuh dokter hati. Dokter jiwa aya. Dokter gigi aya. Dokter naon deui Indonesia? Dokter umum aya, tetapi tidak ada satupun dokter fisik di dunia ini untuk menyembuhkan hati. Orang tijalikeun langsung pasti nyari dokternya. Kace mamah, kace watun kan biasa untuk diurut. Orang naon deui sakit lah penyakit dalam bisa nyari dokter yang lain. Tetapi yang bahayanya dari penyakit hati ini ialah dia tidak merasakan bahwasanya dirinya itu sakit. Ini yang paling bahaya. Dia tidak merasa bahwasanya dirinya itu sakit. Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Nah, eta pun yang paling bahaya. Dia itu tidak merasa sakit, tidak merasa sakit. Makanya dia terus melakukan keburukan-keburukan. Kuma saur Allah, fazadahumullahu marado. Apa artinya zada yazidu? Menambah, maka Allah akan tambah marodnya kepada orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, saking tidak merasanya, ya udah, dia tidak merasakan bahwasanya dia itu sakit. Maka kemarin kalau kata Ustadz Luqmanul Hakim, beliau merupakan founder Ustadz Luqman itu? Infak Beras dan pimpinan Pondok Kapal Munzalan yang ada di Pontianak. Kalau hati dibagi dua, itu akan kebagi dua grup. Grup yang pertama itu grup hasad, dengki, iri, dan lain sebagainya. Grup yang kedua, grup ujub dan sombong. Kenapa kok seperti ini? Kenapa dibawa grup ini? Karena sesungguhnya dari penyakit hasad itu timbul hal-hal yang tercela. Yang paling bahaya ialah dia, apa arti hasad itu? Dia tidak bahagia melihat orang lain senang. Orang lain jualan payu, tuh payu make naon cenah. Tuh eta naon cenah ayeuna sasajena. Eta keur di luhur keur di handap aya nu katabrak. Tuh moal kunaon nang katabrak unggul kunaon teh sapae. Nah, hasad, iri, dengki ini sangat luar biasa ibu-ibu sebenarnya. Karena apa? Karena hasad ini sangat tidak mau diri ini orang lain bahagia, tidak mau diri ini orang lain senang daripada kita. Iyakum wazdonna, iyakum wal hasad. Jauhilah hasad. Fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Iyakum wal hasad. Jauhilah sifat hasad. Karena apa? Karena sesungguhnya hasad ta'kulul hasanat.
hasad itu memakan, menggerogoti amalan-amalan baik kita. Tuh, kudu make dosa yang lain. Ku hasad ge amalan-amalan baik orang udah habis gitu kan. Seperti apa? Kama takulun naru al hatob, seperti halnya api neraka api itu menghabisi kayu bakar atau suluh. Duh, terkedah dosa naon deui Bu? Urang capek-capek zikir yauman, ruku'an, sujudan, yauman walailan, ruku sujud siang hari siang malam. Terus urang hasad habis ku amalan kita hanya dengan hasad saja. Tos tina hasad bakal timbul zon. Apa itu zon? Nyangka, meureun gitu kan. Suudzon iyyakum wa dzanna fa inna dzanna akdzabul hadits. Jauhilah berburuk sangka, berprasangka, karena berprasangka akdzabul hadits, pangbohong-bohongna ucapan, pangbohong-bohongna kalam, pangdusta-dusta. Makana ka jaong limah kedah husnudzon. Lamun ulah suudzon berarti ulah husnudzon. Terus bagaimana penetralisir diri kita supaya kita jauh dari hasad dan iri dengki? Yang pertama, kita harus cepat-cepat berbahagia jikalau orang lain mendapat kebahagiaan. Katingali hasad atau henteuna, kumaha pertama kali respon orang ningali batur bahagia? Si A umroh, ngadangu si A umroh. Nah, kumaha pertama respon? Lamun aya celetukna teh, "Ieu duit di mana umroh wae euy?" "Ieu seta menang." "Ih, seta." Lamun respon pertamanya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nah, itulah untuk melihat diri kita hasad atau enggak, itu bagaimana respon kita ketika mendapat kabar bahagia dari orang lain. Anu terang hanya ibu, bapak, sareng Allah gitu kan. Kemudian kumaha deui penetralisir orang ameh jauh tina sifat hasad, dengki dan lain sebagainya dengan sering membaca surat Al-Falaq. Ini surat favorit abi Bu, lamun netepan sunat, netepan nyarira gitu kan. Kumaha ayatna, kumaha bunyinya surat Al-Falaq teh? Qul a'udzu birabbil mil sarri ma wa mil sarri ghasiqin idza waqab wa mil sarrin nafasati fil. Nah, ayat terakhir kumaha? Wa mil sarri hasidin idza. Qul a'udzu, ya Allah aku berlindung gitu. Tungtungna eta min sarri hasidin idza hasad, karena efek dari hasad ini sangat luar biasa. Oke, tadi grup pertama, nah eta grup naon Ibu? Grup hasad, dengki, iri. Nah, ayeuna aya belahan hate nu kadua, grup kadua nyaeta grupna ujub sareng sombong. Naon bedana ujub sareng sombong? Kialah, kalau ujub itu dia hanya merasa lebih baik dari orang lain saja. Lamun orang ya RT genep kalaparan RT genep kabeh. Contoh, lamun orang ya ieu pangaosan moal kabere bala-bala. Contoh. Lamun orang ya moal kabere bubur kacang. Nah, itu ujub, i'jabun nafsi, membangga-banggakan diri. Kunaon manehna make membangga-banggakan diri? Karena tidak ada orang lain yang membangga-banggakannya. Nah, perbedaan ujub dengan sombong, kalau ujub itu dia membanggakan dirinya saja, internal saja.
Tapi yang bahayanya sombong lebih bahaya dari ujub. Dia sudah membanggakan diri dan dia merendahkan orang lain. Gusmah nganinggikan diri, ngarendahkan orang lain. Tingali di Cicurug mah hade pengajian aya gur kacang. Di wetan mah eueuna naon? Heuh. Gur mah ngabanggakeun ieu, ngarendahkeun anu lain. Subhanallah. Double kudu mah. Dosana Bu double. Kumasur Allah, wala tamshi fil ardi maroha innaka lan tablugol ardo walan lam tablugol ardo lam tahrukul ardo walam tablugul jibalatula lan tahruk wala tamshi fil ardi maroha, janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan perasaan sombong. Nah, tanggah ke jika ayah naon di dieu teh. Kumaha Allah, innaka lan tahrikul ardo, sesungguhnya kamu itu tidak bisa mengelilingi bumi ini. Walan tablugul jibalatula, dan kamu juga tidak bisa mendaki gunung yang sangat tinggi. Naon sih anu kedah disombongkeun betulnya Bu? Urang teh diciptakeun tina taneuh, aya deui tina nutfah benon, cairan anu tidak berharga. Naon deui anu kedah disombongkeun. Makana urang ulah sombong, tapi urang kedah ngagaduhan sifat anu berlawanan dengan sombong. Naon sifatna? Tawadhu. Aya na pepatah, tawadhu takun kan najmi laha linadirin ala sofahatil ma'i wa huwa rafi'un. Terang atau sabu? Tawadhu, berendah hatilah. Takun kan najmi laha linadirin, karena sesungguhnya dengan berendah hati, takun kan najmi, kamu itu najmun apa najmun? Seperti bintang, laha linadirin ala sofahatil ma wa huwa rafi'ah. Bintang itu sangat jelas dilihat dari balong. Terus sebut mun urang aya kolam balong, urang nempo bintang ti luhur ti handap balong. Dina sofahatil ma itu apa ya? Luhuran balong lah, bintang katingali teu urang Bu. Urang teu kedah ningali ka luhur, urang ningali ka handap ge bintang mah katingali da aya gam cermin teh aya pantulanana. Nah, meskipun kelihatan di bawah wa huwa rafi'un, tetapi kita tahu derajat bintang ini sangat, meskipun katingalina di handap ya Bu, tapi orang tahu derajat bintang ini sangatlah tinggi. Ayat dari kalimat setelah wala takun kadduhoni ya'lu binafsihi. Wala takun kadduhon, janganlah seperti duhon dan non duhon, asap angin. Ya'lu binafsi, apa itu ya'lu? Asap itu naik sorangan. Al ila tabaqatil jawi bahasanya. Ya'lu binafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wati'un. Asap itu dia naik sendiri ke atas. Wa huwa wati'un, dan kita tahu bahwasanya derajat asap itu ketika naik ke atas dia tidak akan Nah, itu perumpamannya. Jadilah bintang, karena bintang dilihat dari bawah pun kita tahu derajatnya itu tinggi. Jangan seperti asap. Kita tahu asap itu ke atas, tapi kita tidak tahu apa yang dia lakukan di atas. Nah, itulah tawadhu. Hadirin rahimakumullah, mungkin tadilah sifat hati tadilah, grup hati ada sifat hasan, ada sifat dengki, tapi sesungguhnya ada likulli da'in dawa, gitu kan. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali pikun. Kumaha obatna? Yang pertama ala bidzikrillahi tatmainnul
qulub. Anu kadua kumaha wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatun. Dengan turunnya Al-Qur'an itu menjadi sifat. Apa itu sifat? Obat. Ayat sholawat sifat gitu ya. Sholawat pengobat gitu kan. Nah, insya Allah dengan perbanyak zikir kepada Allah, dengan berbanyak membaca Al-Quran, insya Allah sedikit-sedikit itu menjadi tip atas tinta-tinta dosa yang telah kita teteskan dalam hati kita. Kemudian bagaimana penetralisir, tadi kan penetralisir hasad udah dengan al-falah. Penetralisir sifat dari ujub dan sombong ini, pertama dengan mengingat aib dan dosa-dosa kita. Apa itu aib? Aib ialah hal yang kita sembunyikan dan orang lain tidak boleh tahu. Kita harus introspeksi diri. Oh, apa aib kita? Apa dosa kita? Maka ku penutup tausiah tanapi ceramah sharing ieu urang istighfar sasarengan. Astagfirullah bal baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, rabbi zidni man nafi'ah wa wafiqli amalan solihan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Duh Gusti hapunten abdi dina dosa kalepatan abdi, paparin ilmu kamanfaatan, paparin soleh dina kalakuan, jembarkeun rizki tampi amal abdi, tobat abdi Gusti moal bade deui, taubatan nasuha paparinan abdi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Hadirin rahimakumullah, nembe ieu mah kangge urang dia koreksi sarengan dina kalimat wahabli. Nah, sanes wawa habli karena naon? Kalimat asli dari hab itu wahaba yahibu, artinya memberi. Kalimat amarnya, fiil amar itu hab, berilah gitu kan. Wahabli. Nah, makanya wa-nya cukup satu, wahabli, bukan wawahab. Dan itu namanya dan. Nah, hadirin rahimakumullah, sakitu wae anu tiasa disampaikan. Ieu mah diajar sarengan
ungzur makola wala tangzur mankola. Tingali naon anu disampaikan anak ulah diningali saha anu nyampaikan anak. Lamun ditingali mah saha anu nyampaikan anak. Budak leutik keneh can nikah mematahan gitu kan. Lamun ningali anu nyampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa, jazakallahu khairan katsiran, kasana Ustaz juga parantos masih agak mudah-mudahan manfaat khusus sama ajeuna guna kanggo urang sadayana. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan urang sadayana biasa ngajaga manah urang supados urang biasa ngagaduhan qalbun salim agar Nabi senantiasa berpikir positif. Sakitu biasa dengerin di acara pengawasan dalam tutup pengawasan Kifaratul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu